Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita belajar tentang fikih muamalah bersama Muslimah Academy, dan insyaallah nanti yang akan kita angkat adalah hukum jualan di trotoar atau jualan di pinggir jalan yang mungkin itu akan mengganggu sebagian pengguna jalan, atau berjualan di beberapa tempat bermain atau tempat-tempat kajian yang itu mungkin sedikit ganggu lalu lintas dari para pengguna tempat kajian. Baik, sekarang kita akan baca dengan mengacu pada buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Kita mau baca tentang bagaimana hukum jualan di trotoar. Nah, ada dua catatan yang perlu kita pahami agar kita bisa memahami masalah ini dengan lebih baik. Catatan yang pertama adalah berkaitan dengan tiga penggunaan untuk fasilitas umum yang perlu kita bedakan. Baik, coba screen-nya saya ulang ya. Zoom-nya. Zoom-nya nge-lag. Saya sudah di luar kapasitas Zoom, nggak bisa masuk. Mirror, oke. Oke. Ya. Baik, mohon ditunggu. Ini ada sedikit error di Zoom-nya. Coba. Baik. Baik, harus ada salah satu yang keluar. Bismillah.
Baik, ada sedikit kendala. iPad saya tidak bisa masuk Zoom. Karena sudah full capacity. Afwan, ditunggu Ustadz, Oh, ya, masih siap. proses Zoom-nya katanya. Sebentar. Ya. Baik, coba lagi ya. Alhamdulillah. Nah, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di sore ini kita kembali melanjutkan kajian dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar bersama dengan komunitas kajian Muslimah Academy. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah hukum jualan di trotoar. Barangkali mungkin sedikit melebar, nanti termasuk diantaranya adalah hukum jualan di tempat bermain, hukum jualan di pinggir jalan yang mungkin itu akan mengganggu lalu lintas masyarakat yang lewat dan seterusnya. Bahkan cukup parah, kadang ada sebagian orang yang dia jualan di tempat macet. Padahal jelas-jelas itu adalah tempat macet. Saya pernah menjumpai ada orang jualan nasi kuning dan dia dirikan tenda kecil di pinggir jalan yang kanan kirinya itu jurang. Sebelah kirinya adalah perbukitan, sebelah kanannya jurang. Dan jalan itu sempit. Tapi masih ada orang yang jualan di tempat seperti itu. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema seperti ini berkaitan dengan hukum jualan di trotoar. Sebelum kita bahas mengenai bagaimana hukum jualan di trotoar, ada dua catatan yang perlu kita pahami agar bisa memahami masalah ini lebih baik. Catatan yang pertama adalah ada 3 istilah yang perlu kita bedakan berkaitan dengan fasilitas umum. Pertama, memiliki. Yang kedua, menguasai. Yang ketiga, memanfaatkan. Ini adalah 3 hal yang berbeda. Memiliki, menguasai, dan memanfaatkan. Baik, sekarang kita lihat. Tidak semua yang kita miliki bisa kita kuasai. Sebagaimana tidak semua yang kita kuasai, kita miliki. Sebagai contoh, yang kita miliki tapi tidak kita kuasai adalah rumah kontrakan.
Saat Anda menyewa sebuah rumah, saat Anda memiliki rumah itu kemudian Anda sewakan ke orang lain, Anda memiliki, tapi rumah itu sedang dikuasai oleh orang yang menyewa atau mengontrak rumah itu. Kalau rumah itu sudah Anda sewakan ke tempat orang lain, kemudian Anda datang ke situ, terus tidur di situ, menggunakan toiletnya dan seterusnya, tentu saja ini adalah sebuah pelanggaran. Karena yang Anda lakukan dalam hal ini, Anda sedang memanfaatkan sesuatu yang sedang dikuasai oleh orang lain tanpa izin yang bersangkutan. Sebaliknya, contoh barang yang kita kuasai namun tidak kita miliki adalah barang gadai yang kita bawa. Kita membawa barang gadai, barang itu kita kuasai, tapi siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah orang yang menggadaikan, yang membawa utang. Maka di sana berbeda antara memiliki dengan menguasai. Nah, berkaitan dengan praktek jual beli, contohnya seperti ini. A, B, C. A adalah produsen. C adalah konsumen, end user. Sedangkan B adalah seorang trader atau reseller. Baik. Saat C mau beli barang ke B, dia nggak punya barang itu. Dan dia bukan produsen sehingga tidak bisa melakukan akad istisna. Maka si trader atau reseller ini pesan ke A. Dia pesan ke A, melakukan akad dengan A. Nah, saat dia pesan ke A, barang itu belum diproses, barang itu belum dibuat. Akadnya apa? Akad pesan untuk dibuatkan seperti ini. Ini namanya akad istisna. Pesan dibuatkan barang. Dan karena akad istisna, maka si B dibenarkan untuk membayar DP atau bahkan bayar tunai kepada si A. Karena posisi A dalam hal ini adalah seorang produsen dan bisa dilakukan akad istisna. Sehingga di sini boleh kita tulis boleh ada DP. Baik. Selanjutnya, akad apa antara C dengan B? Akad C dengan B adalah akad jual beli. Akad jual beli biasa. Karena B bukan produsen, maka syarat B boleh menjual, syarat B boleh menjual adalah 1. Sudah memiliki. Dan B terhitung sudah memiliki jika dia sudah beli dari A. Nah, ini ditandai dengan B sudah akad dengan A, dengan produsennya atau suppliernya. Ya, mungkin ini lebih tepatnya produsen aja biar enak. B sudah beli dengan A, sudah akad jual beli dengan A. Selanjutnya, yang kedua. Syarat yang kedua adalah sudah menguasai. Kapan terhitung sudah menguasai? Terhitung sudah menguasai jika B sudah menerima barang yang dia jual. Baik, dari sinilah kita memahami bahwa antara memiliki dan menguasai itu dua hal yang berbeda. Sejak akad, ketika B sudah beli dari A, maka B sudah memiliki. Tapi B belum menguasai sampai barang itu dia terima. Dan Nabi SAW mensyaratkan, kalau orang mau menjual barang tertentu, maka dia tidak diperbolehkan sampai dia menerima barang itu. Sebagaimana yang beliau sabdakan, la tabi'u hatta taqbidah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat Hakim bin Hizam, la tabi'hu hatta taqbidah. Janganlah kamu menjualnya sampai kau menerimanya. Baik. Selanjutnya beralih kepada masalah tadi, jual beli di trotoar. Setelah kita bisa membedakan antara memiliki dan menguasai, berikutnya
kita lihat tentang masalah memanfaatkan. Berbeda lagi dengan memanfaatkan. Orang bisa memanfaatkan meskipun dia tidak memiliki maupun menguasai. Ini bukan milik saya, barang ini juga bukan kuasa saya, tapi saya bisa memanfaatkan. Dia hanya bisa memanfaatkan. Sebagai contoh, fasilitas umum milik negara diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk kemanfaatan rakyatnya. Sehingga setiap orang berhak untuk memanfaatkannya. Setiap orang berhak untuk memanfaatkan fasilitas umum itu. Ibnu Qudamah menjelaskan, "Wa ma kana minasyawari' wat-turuqat war-rihab bainal imran falaysa li ahadin ihya'uhu sawa'un kana wasi'an aw dayyiqa." Jalanan umum, kemudian lorong atau lapangan-lapangan di tengah kota, falaysa li ahadin ihya'uhu, tidak berhak bagi siapapun untuk mengelolanya dengan cara ditanami. Jadi misalnya ada tanah kosong, ya, tanah kosong yang itu tidak termanfaatkan. Boleh nggak tanah itu dikuasai? Jawabannya tidak boleh. Sawa'un kana wasi'an aw dayyiqan, baik luas maupun sempit. Wa sawa'un dayyaqa 'alan nasi bidzalika aw lam yudayyiq, baik itu mengganggu orang lain atau tidak mengganggu. Li'anna dzalika yashtariku fihi al-muslimun, karena tempat seperti ini milik bersama kaum muslimin. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhum, sehingga pemanfaatnya dikembalikan kepada apa yang paling maslahat bagi mereka semua. Maka tidak boleh dikuasai oleh satu orang, walaupun dia tidak berniat untuk memiliki. Tapi kalau dimanfaatkan bersama, untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan bersama, hukumnya boleh. Fa'ashbaha masajidahum, sama sebagaimana masjid yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sehingga orang bikin toko di masjid boleh nggak Pak? Ya nggak boleh. Kalau memanfaatkan masjid, silahkan. Memanfaatkan kan berarti sifatnya sementara. Dia menggunakan masjid itu untuk pemanfaatan tertentu sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Baik, demikian satu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah berkaitan dengan fasilitas umum yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Orang tidak boleh menguasainya. Selanjutnya, catatan yang kedua berkaitan dengan materi ini, bahwa mengganggu orang lain yang bentuknya memberikan doror, memberikan gangguan kepada orang lain, bisa kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu orang lain tanpa ada tujuan manfaat sedikit pun bagi yang melakukannya, bagi yang melakukan gangguan. Sehingga kamu dapat manfaat apa dengan melakukan gangguan seperti ini? Tidak ada. Misalnya kita lewat, tiba-tiba mecah kaca orang, mecah jendela rumah orang lain, mecah pintu kendaraan orang lain, kaca kendaraan orang lain, dan seterusnya. Banyak sekali barang-barang di sekitar kita rusak. Ya. Lalu ketika ditanya, kamu ngelempar kaca orang, ngelempar kaca punya tetangga, itu tujuannya apa? Ya enggak ada, asik-asik aja. Ya. Sehingga dia tidak punya tujuan ketika ngerusak barang orang lain, ganggu orang lain. Tujuannya hanya murni untuk menyakiti sasaran yang diganggu. Tujuannya hanya untuk ngerusak. Ini termasuk tindakan kejahatan yang bernilai dosa besar. Hukumnya tidak boleh. Makanya praktek seperti ini dilarang keras oleh syariat Islam. Orang misalnya membakar fasilitas umum, merusak fasilitas umum. Ada sebagian orang yang punya hobi, misalnya coret-coret tembok, coret-coret fasilitas umum. Cermin yang ada di perempatan atau di pertigaan, agar nanti bisa menjadi cermin bagi orang yang mau belok kanan, belok kiri yang tidak kelihatan. Dia akan lihat, oh di cermin itu ada orang di sebelah sana, ada orang di sebelah sana. Kadang dirusak orang. Gimana? Nah, cermin itu disobek. Dia kan bahannya bukan bahan kaca. Bahan cermin itu adalah semacam mirip seperti kertas, sehingga bisa disobek. Atau dikasih pilok, dicat.
sehingga nggak berfungsi. Ini yang nyobek, yang ngasih pilok tuh manfaatnya apa? Dia dapat manfaat apa dari situ? Nggak ada. Maka perbuatan ini dosa besar. Contohnya, memberikan doror atau membahayakan ahli waris dalam masalah wasiat. Orang yang meninggal mewasiatkan sebagian besar hartanya dengan maksud agar ahli waris tidak mendapatkan warisan. Padahal orang yang meninggal ini pun tidak mungkin memanfaatkan harta tersebut. Jadi, kau sampai berwasiat seperti itu dengan cara yang salah kayak gini, maksudnya apa? Ya, tidak ada lain karena kebencian. Karena tujuannya adalah tujuan kebencian. Sehingga ketika dia berwasiat seperti itu dengan latar belakang penuh kebencian, dalam posisi itulah dia melakukan wasiat doror yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ghaira mudar." Bahwasanya warisan itu ditunaikan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi madorot kepada ahli waris. Sehingga wasiat itu tidak boleh memberi madorot kepada ahli waris. Baik, termasuk di antara bentuk ini adalah merujuk istri dalam rangka mendolimi sang istri. Nah, kita fokus dulu dalam masalah warisan tadi ya. Jadi ada orang misalnya berwasiat, saya wasiatkan seluruh hartaku untuk masjid, 90% hartaku untuk masjid, yang 10% silahkan untuk warisan. Nah, kayak gini tidak boleh. Kenapa Pak? Kamu tinggalkan cuma 10%. Yang 90% kau wakafkan atau kau wasiatkan untuk si A, untuk si B, untuk masjid, dan seterusnya. Ini memberikan mudarat kepada ahli waris. Ahli waris cuma dikasih 10%. Walaupun wasiat ini batal, ketika ahli waris tidak ridho, karena wasiat yang lebih dari sepertiga, statusnya tidak sah, kecuali jika ahli waris ridho. Dan nanti wasiat yang lebih dari sepertiga, hanya boleh diambil sepertiga. Tidak boleh mengambil lebih dari itu. Baik. Atau misalnya ada orang berwasiat, saya wasiatkan warisannya dibagi rata, laki perempuan sama, karena dia emosi sama anak laki-laki misalnya. Atau dia wasiatkan objek warisannya kepada anak-anaknya, karena dia emosi sama istrinya, dan seterusnya. Semua itu adalah wasiat yang diwarnai permusuhan. Dan setiap wasiat yang diwarnai permusuhan, maka statusnya dosa besar. Kamu itu pengen apa kok sampai berwasiat seperti itu? Toh nanti ketika kau meninggal, kau tidak akan memanfaatkan harta itu. Tapi yang bersangkutan berwasiat aneh-aneh, yang itu justru akan memberatkan kondisi ahli waris. Baik. Termasuk diantaranya adalah merujuk istri dalam rangka mendolimi sang istri. Jadi ada orang menceraikan istrinya. Nah, kemudian ketika istrinya sudah mau mendekati selesainya masa iddah, dia rujuk. Setelah dia rujuk, dia ceraikan lagi. Menunggu masa iddah lagi sekian waktu. Kemudian ketika mau habis masa iddahnya, dia rujuk lagi. Lalu dia ceraikan lagi. Kalau dulu cerai tanpa batas, sehingga lelaki bisa menceraikan istrinya lebih dari 3 kali. Dan tidak ada batas maksimal cerai. Islam memberikan batas. At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Cerai yang bisa rujuk itu hanya 2 kali. Sudah? Setelah kau rujuk di cerai yang kedua, fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Jadi enggak usah kereng-kerengan, enggak usah saling berantem. Imsakun bima'ruf. Kau pertahankan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan, atau kau lepas istrimu dengan cara yang baik. Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim. Sehingga contohnya di sini suami istri tidak ada kecocokan. Istri sudah tidak mencintai suami karena mungkin sering didolimi, atau sebaliknya suami sudah tidak lagi mencintai istrinya sehingga istrinya sering ditelantarkan. Kemudian suami menceraikan istrinya. Jika masa iddah selesai,
istri berhak untuk menikah lagi dengan orang lain. Namun ketika mendekati habisnya masa iddah, sang suami merujuk istrinya dengan maksud agar istri tidak bisa menikah lagi dengan orang lain. Padahal setelah rujuk, suami tetap tidak mau mendekati istrinya. Yang kayak tadi ya. Lah terus tujuan kamu rujuk seperti ini ngapain? Ya biar saya mau ngasih pelajaran buat istri saya. Tapi kau telah berbuat dolim sama dia. Kalau emang gak suka, kalian tidak bisa disatukan, udahlah lepasin aja. Oh, tapi enak sekali nanti kalau saya lepas, saya cerai, saya biarin, enak sekali. Dia nanti akan bisa dapat ini, dapat itu, dan seterusnya. Lah terus, yang diinginkan kamu apa? Sehingga ketika dicerai kok enak sekali, tidak boleh. Enak sekali dari sisi mana? Kau nanti dia bisa nikah lagi. Ya sudah, kalau emang kau gak ridho dia nikah lagi dengan orang lain, pertahankan. Tapi kalau kau tidak ingin mempertahankan, ya sudah, berikan kebebasan pada dirinya. Dia mau nikah lagi dengan orang lain, bukan lagi istrimu. Nah itu contohnya. Sehingga di sini cerai dan rujuk dijadikan sebagai alat untuk menyiksa wanita. Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahun fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kalian sudah menceraikan para istri kalian, fa balagna ajalahun, lalu sudah mencapai masa iddah, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka pilihannya ketika sudah mendekati selesainya masa iddah, fa'amsikuhunna bima'rufin, silakan dipertahankan jadi istri. Dipertahankan jadi istri maksudnya gimana? Rujuk. Bima'rufin, dengan cara yang sewajarnya. Artinya tidak ada niat untuk jahat, tidak ada niat untuk menelantarkan istrinya. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskan dia dengan cara sewajarnya, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, ya sudahlah, kalau emang gak suka, gak seneng, lepaskan saja, ceraikan saja. Nanti dia punya kebebasan untuk nikah lagi dengan lelaki yang lain. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan janganlah kalian tumsikuhunna, menahan istri kalian, diraran, karena latar belakang ingin membahayakan istri. Menahan yang dimaksud adalah rujuk tadi. Rujuk setelah mendekati masa iddah selesai, rujuk, terus dicerai lagi, masa iddah lagi. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, janganlah kalian sengaja merujuk istri kalian, diraran, dalam rangka untuk membahayakan sang istri, lita'tadu, agar kalian bisa menganiaya mereka, bisa menyakiti mereka. Dan ini tidak boleh. Selanjutnya yang kedua, memberikan dirar karena tujuan pribadi yang dibenarkan. Membahayakan orang lain, tapi ada tujuan pribadi yang dibenarkan. Contoh, si A menggunakan barangnya untuk tujuan pribadi, namun ternyata barang itu mengganggu si B, atau menghalangi si B untuk mendapatkan manfaat barangnya, yang menyebabkan si B dapat madarat dalam hal ini karena barangnya terhalangi. Ya. Sebagai contoh di sini ya, si A menyalakan mobilnya untuk dipanasi, namun menyebabkan si B terganggu. Bolehkah dalam hal ini B komplain? Dalam kasus ini ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, si A menggunakan barangnya di luar kondisi normal, ghairul mu'tad. Misalnya, menyalakan api di tanahnya sendiri di musim kering, ditinggal, ya, tidak ditungguin itu api, sehingga membakar harta tetangganya. Misalnya api itu terus kemana-mana sampai masuk ke kebun orang lain, membakar harta tetangganya. Dalam kondisi ini si A dihukumi merusak barang orang lain dan wajib ganti rugi. Karena kerusakan itu disebabkan karena dia, maka dia wajib ganti rugi. Atau meletakkan mobil di jalan yang sempit sehingga menghalangi kendaraan yang lain, dan ini cukup banyak. Ya. Alasannya, kan saya makan. Iya, kau makan halal, tapi caramu menaruh mobil sembarangan, nah ini ganggu orang lewat. Ya. Sehingga ada sebuah jalan kecil yang hanya cukup berpapasan 2 mobil. Tiba-tiba ada orang yang mampir sebuah warung,
rombongan tuh, mungkin ada 5 atau berapa. Nah, semuanya turun masuk di warung, mobil itu tepat di depannya, dan karena nggak punya parkir akhirnya di jalan. Itu sampai menimbulkan antri panjang. Nah, ini contoh dia ngerusak orang lain di tempat yang sempit sehingga menghalangi lalu lintas. Yang kedua, si A menggunakan barangnya sesuai standar, alal wajhil mu'tad. Contohnya, orang ternak ayam kampung yang terkadang buang kotoran di rumah tetangganya. Nah, itu gimana itu? Ya, namanya ayam kan nggak bisa di briefing, dikasih tahu. Tapi gimana lagi? Kalau cuma 1-2 dikurung kayaknya nggak mungkin. Maka dalam ini si A menggunakan barangnya sebagai standar. Kemudian contohnya adalah orang yang ternak ayam kampung yang terkadang buang kotoran di rumah tetangganya. Apakah dia harus dilarang dalam hal ini karena mengganggu tetangganya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Bentuk mengganggu tetangga karena orang itu butuh, apakah dia harus dilarang? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah dia wajib dilarang karena mengganggu orang lain. Ini pendapat Imam Ahmad, Abu Malik dan yang lainnya. Imam Ahmad dan Imam Malik dan yang ulama yang lainnya. Baik. Jadi dia dilarang karena mengganggu orang lain. Yang kedua, dia tidak boleh dilarang karena dia menggunakan barang milik sendiri. Ini pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaukani. Ya. Jadi kalau misalnya orang ternak ayam di rumah tetangganya, ada dekat rumah tetangga yang itu mungkin akan bau. Secara uruf gimana ini? Bisa diterima atau tidak? Oh, enggak bisa, Pak. Seharusnya yang namanya ternak ayam ya di sawah, jauh dari pemukiman penduduk dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, setelah kita mengawali ini, berarti nanti kita akan bisa melihat bagaimana hukum jual beli di trotoar. Walhamdulillah. Ditunggu sebentar. Kembali ke tadi ya. Jadi mengganggu itu ada dua. Ada mengganggu orang lain, di mana yang ganggu tidak mendapatkan manfaat apapun. Yang kedua, mengganggu orang lain, di mana yang mengganggu mendapatkan manfaat. Contoh, kita manasi mobil diesel. Mungkin akan ada bau solar dan itu kena ke tetangganya, atau suara mobil diesel yang agak berisik kemudian ganggu suaranya ke tetangga. Tapi kalau tidak kita panasi, mungkin kita akan mendapatkan kesulitan sehingga kita butuh untuk manasi. Nah, itu contoh mengganggu tapi kita dapat manfaat. Contoh yang lain, Anda mau melakukan hajatan. Mungkin di Jogja masih diizinkan untuk sampai buntu jalan. Di Jakarta barangkali seperti ini tidak boleh. Harus di hall atau di hotel atau yang lainnya. Di Jakarta mungkin tidak boleh. Di Jogja masih boleh. Nah, terus kalau ada orang mengadakan hajatan sampai buntu jalan, boleh atau tidak?
tergantung urf yang berlaku di masyarakat. Ganggu Pak, itu ganggu tapi dia dapat manfaat. Dan yang seperti ini dibagi menjadi dua, antara yang ditoleransi dan yang tidak ditoleransi. Jadi, kita buat petanya ya. Mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah si pengganggu tidak punya manfaat saat ganggu. Jadi murni tujuannya ganggu. Yang seperti ini dosa besar karena mendolimi orang lain. Ini murni karena latar belakang dolim sehingga statusnya dosa besar. Yang kedua, si pengganggu dapat manfaat. Ya. Contohnya apa si ganggu yang dapat manfaat? Kita kasih contoh ya. Contohnya parkir sembarangan. Parkir sembarangan. Sehingga ganggu orang. Nah, mungkin kalau di negara kita seperti ini kurang begitu kesadarannya kurang begitu kuat. Sehingga orang parkir seadanya, kadang pinggir jalan, ganggu orang yang lewat dan seterusnya. Dan tidak ada tindakan tegas mungkin ya, dari masyarakat, termasuk juga mohon maaf dari aparat. Kita pernah lihat ada orang, Masya Allah, ini ganggu sekali, tapi kenapa didiamkan saja? Kalau kemudian kita yang ingetin, mungkin dia nggak mau. Seharusnya ada aparat yang ingatkan agar dia mau memindahkan kendaraannya. Nah, untuk yang seperti ini terbagi menjadi dua. Ada yang ditoleransi, ada yang kedua tidak ditoleransi. Untuk yang ditoleransi, contohnya apa Pak yang ditoleransi? Misalnya gangguan itu ya normal, ini masih standar normal. Berdasarkan urf yang berlaku di masyarakat. Hukumnya diperbolehkan karena dia ditoleransi. Yang kedua tidak bisa ditoleransi. Ini keluar standar. Keluar dari standar urf. Karena keluar dari standar urf, dia tidak ditoleransi dan keluar dari standar urf, maka hukumnya dilarang. Ya, misal kendaraan motor, kendaraan roda 2 dipanasi jam 00 misalnya jam 12 malam dipanasi blayer karena ini besok mau dipakai setelah subuh. Lah terus jam 00 dipanasi. Nah, ini ganggu orang dan ini di luar standar. Mana ada orang jam segitu kemudian dia manasi sepeda motor sambil di blayer. Nah, ini pelanggaran. Baik, sekarang kita lanjutkan. Berjualan di trotoar termasuk memberikan doror jenis yang kedua, yaitu menggunakan atau mengganggu orang lain yang ada manfaatnya bagi pelaku. Dan para ulama menilai bahwa doror di sini masih dalam taraf alal wajhil mu'tad, yaitu selama masih normal. Selama jalannya luas dan tidak sampai menghalangi para pengguna jalan yang lain, dalam arti gangguan yang diberikan masih bisa ditoleransi, ya, wallahu alam, insyaallah tidak masalah. Baik. Kita lanjutkan di sini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah pernah menegaskan, wa yajuzul irtifaqu bil qu'ud fil wasi' min dzalika lil bai'i wasyira'. Dan boleh memanfaatkannya dengan menduduki tempat umum yang luas untuk jualan. Untuk jual beli ala wajhin la yadhiqu ala ahadin, selama tidak mengganggu siapapun.
Baik. Wala yadurru bil marah, dan tidak mengganggu orang yang lewat. Littifaqi ahli al-amsar fi jami'il a'sar. Kata beliau, karena praktek ini sudah umum, ya, penduduk di berbagai daerah di sepanjang masa sepakat dengan praktek masyarakat dalam masalah ini. Ini kan praktek umum. Artinya semua orang tahu yang namanya Car Free Day itu banyak orang jualan di situ. Sehingga nggak bisa dilarang kok ini jualan di tengah jalan. Ini Car Free Day, Pak. Taib. Jadi di sini Ibnu Qudamah mengatakan sebatas memanfaatkan boleh, bahkan sampai memanfaatkan jual beli yang tidak permanen boleh. Boleh berjual beli di situ walaupun untuk milik umum, tapi dengan syarat tidak mengganggu yang lain. Tidak mengganggu orang yang jalan kaki, pengguna jalan dan seterusnya. Apa alasan Ibnu Qudamah? Anda lihat di sini. Alasannya adalah berbagai macam kaum muslimin dari berbagai negeri dan berbagai masa, mereka sepakat ala iqrarin nas ala dalika. Mereka sepakat untuk tidak memaksa orang ala dalika melakukan itu. Min ghairi ingkarin, tanpa ada pengingkaran dari siapapun, li'annahu irtifaqun mubahin min ghairi idrarin. Karena ini termasuk di antara irtifaq mubah. Ya. Penggunaan yang sifatnya mubah tanpa membahayakan orang lain, falam yumna minhu, sehingga tidak perlu dilarang. Kal ijtiyaz, sebagaimana orang lewat. Jadi kalau cuma jualan pinggir jalan, kecil-kecilan, tidak ganggu orang pengguna jalan dan seterusnya, insya Allah seperti ini masih diizinkan selama tidak ada larangan dari pemerintah. Kalau larangan Pak, ya tidak boleh. Makanya sepi, sebab ini dilarang. Kalau nggak dilarang, nanti banyak orang yang nempel di situ untuk jualan. Wallahu alam. Baik, sehingga di sini beliau ingin menyampaikan tentang jualan di trotoar. Baik, hukum jual beli di trotoar. Yang pertama, dilarang memiliki atau menguasai, dilarang memiliki atau menguasai fasum, fasilitas umum, atau fasos, fasilitas sosial. Baik, yang kedua, dilarang bukan ini, dibolehkan memanfaatkan fasum atau fasos sesuai peruntukannya. Ya. Dibolehkan memanfaatkan fasum atau fasos sesuai dengan peruntukannya. Ya. Dan ini tidak sama dengan menguasai. Ini tidak sama dengan menguasai. Karena sebatas memanfaatkan. Wallahu alam. Jadi jika bentuk jual beli di trotoar itu sifatnya menguasai atau memiliki, tidak boleh. Tapi kalau sifatnya memanfaatkan saja, hukumnya boleh. Nah, Ibnu Qudamah beralasan bolehnya nomor 2 ini karena sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Udah sejak masa silam. Baik. Dan tidak ada pengingkaran tanpa ada pengingkaran. Nah,
Nah, ketika tidak ada pengingkaran menunjukkan bahasanya pada waktu itu para ulama telah sepakat untuk membolehkan hal ini. Jadi misalnya di pelataran kota Mekah atau di jalan-jalan kota Mekah, perjalanan dari masjid menuju hotel masing-masing di waktu itu. Gimana Pak? Ya banyak sekali. Dan orang jualan juga banyak. Jualan di pinggir-pinggir itu banyak. Wallahu alam. Baik. Tanpa ada. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau berjualan boleh, berarti boleh beli boleh nggak Pak? Ya kalau tidak dilarang oleh negara, hukum asalnya boleh. Sehingga boleh menjual di situ, berarti boleh membeli. Tapi kalau dilarang menjual di situ, berarti konsekuensinya dilarang untuk membeli. Wallahu alam. Baik, materinya sudah selesai berkaitan dengan jual beli di trotoar. Kita coba buka berikutnya aturan buka lapak di trotoar. Melanjutkan kajian seputar berjualan di trotoar, kita sambung dengan pembahasan aturan buka lapak di trotoar. Aturan ini tidak hanya sebatas yang ada kaitannya dengan gangguan bagi para pengguna jalan, tapi juga berkaitan dengan masalah halal haram. Ibnu Qudamah menyebutkan keterangan Imam Ahmad. Qala Ahmad fi sabiq ila nasakin fi sabiq ila dakakin as-suqu ila dakakin suqi ghadwatan fahal lahu ila al-lail. Imam Ahmad pernah menjelaskan, orang yang paling pagi datang untuk membuka lapak di pasar, maka dia berhak menggunakannya ila al-lail sampai waktu malam. Wa kana hadza fi suqil madinati fi ma madha. Lalu kata beliau, dan seperti inilah yang berlaku untuk pasar Madinah saat masa silam. Sehingga dulu pasar Madinah, ya duluan siapa yang datang ke pasar duluan, dia punya hak untuk masang barang bawaannya di tempat itu. Baik. Di antara dalil yang dibawakan Ibnu Qudamah adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menawarkan, "Ya Rasulullah, maukah kami bangunkan untuk Anda tempat di Mina?" Dan yang dimaksud adalah bangun tenda. Untuk tempat Anda bisa berteduh dan bermalam di sana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la, enggak perlu. Minan munahuman sabaka. Tidak perlu. Mina adalah tempat untuk berdiam bagi orang yang datang lebih awal. Ya. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW disediakan sebuah tempat di Mina, tapi Nabi SAW tidak bersedia. Wallahu a'lam. Beliau menolak tawaran itu karena semua wilayah Mina untuk kepentingan bersama bagi jamaah haji, sehingga tidak boleh ada bangunan yang permanen yang akan menguasai sebagian wilayah milik umum. Ya, makanya Anda bisa lihat ya, dalam perjalanan sejarah Mina itu semuanya adalah parasut, kain-kain parasut ya, yang tidak bisa yang bukan permanen. Kok nggak dibuat permanen Pak? Padahal itu kan tiap tahun dan butuh waktu 2-3 hari. Ya. Salah satu di antara alasannya ada di sini. Sehingga tidak boleh ada bangunan yang permanen karena akan dikuasai oleh sebagian wilayah umum. Ya. Dia akan menguasai sebagian wilayah milik umum. Dari penjelasan beliau menunjukkan bahwa sebatas memasang lapak di tempat umum untuk jualan bukan termasuk menguasai, namun termasuk dalam kategori memanfaatkan. Dan siapa yang pertama menduduki, maka dia yang paling berhak untuk memanfaatkan. Tapi dibatasi waktu. Wallahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kata kuncinya adalah selama hanya bentuk memanfaatkan, hukumnya boleh. Tapi kalau sudah menguasai, apalagi memiliki, hukumnya tidak boleh. Dan siapa yang berhak menduduki, dialah yang paling berhak untuk memanfaatkan. Itu dulu ya. Kalau sekarang kan tidak. Kamu nanti ada di blok ini, kamu ada di blok ini. Kalau dulu begitu masuk pertama kosong, maka dia boleh nempati.
Selanjutnya, jika menjual itu pindah, maka dia tidak boleh menjual tempat itu ke orang lain. Jika dijual berarti dia telah menguasai tempat umum tanpa hak. Dan ini cukup banyak ya. Misalnya rumah dinas, jual fasilitas umum. Berjualan fasilitas umum. Nah, ini hukumnya dilarang. Nah, di sini disebutkan salah satu pertimbangannya adalah bahwasanya dia menguasai tempat umum itu tanpa hak, sehingga ketika dia harus melepaskannya maka dia tidak boleh menjual ke orang lain. Ya. Jadi fasilitas umum nggak boleh dijual ya. Contoh rumah dinas. Ada sebagian orang yang dia menjual rumah dinas. Saya sudah pakai ini 5 tahun. Kemudian sudah purna, dijual ke juniornya. Nih, dijual ke junior. Nah, saat dia menjual ke junior, berarti dia menjual yang bukan haknya. Akhirnya ketika junior ini mau pindah, dia jual lagi ke orang lain. Terus seperti itu, sampai kapan rantai itu akan berakhir? Akhirnya selalu terjadi transaksi yang menyimpang di sini. Sampai kapan akan berakhir? Di mana orang menjual rumah dinas, fasilitas dinas yang itu bukan rumahnya. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Qudamah mengatakan, wasabiqu ahaqqu bihi madama fihi. Orang yang pertama kali dia yang paling berhak, ya, yang paling berhak dengan tempat itu, madama fihi, selama dia berada di sana. Fa in qama wa taraka, jika dia berdiri, ya, wa taraka, dan dia masih tinggalkan barang-barangnya, wa taraka mata'ahu fihi, lam yajuz li ghairihi izalatuhu, maka yang lain tidak boleh menghilangkannya. Li'anna yadal awwal alaih, karena kekuasaan orang pertama masih bertahan. Wa inna qala mata'ahu kana li ghairihi, tapi ketika dia pindah, termasuk barang-barangnya dia pindah, berarti orang lain punya hak yang sama. Ayak udafihi, untuk duduk di situ dalam rangka berdagang. Li'anna yadahu qad zalat, karena kuasa orang pertama sudah berakhir. Begitu dia tinggalkan tempat tadi, dia bawa barangnya, berarti dia sudah tidak akan menempati itu lagi. Wallahu alam. Baik, dari keterangan di atas kita bisa menyimpulkan beberapa ketentuan buka lapak di tempat umum. Yang pertama, tempat itu milik umum, bukan milik pribadi, maka jangan sampai dikuasai atau dimiliki pribadi. Yang kedua, siapa yang duluan, dia yang paling berhak untuk menempati dan memanfaatkan lahan tersebut. Yang ketiga, tidak boleh dibangun bangunan yang permanen. Membuat bangunan permanen di tempat umum termasuk bentuk menguasai fasilitas umum. Yang keempat, jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat namun barangnya masih di tempat itu, maka dia yang lebih berhak untuk mendudukinya kembali. Berarti dia belum pamit dari sini, ini masih ada bajunya, masih ada tasnya, dia cuma ke toilet. Yang kelima, jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat berikut membawa semua barangnya, maka orang lain berhak untuk menggunakan tempat itu. Yang keenam, orang yang meninggalkan tempat itu tidak berhak menjual tempat yang dia tinggalkan kepada orang lain. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dengan 6 poin tadi, mudah-mudahan cukup jelas berkaitan dengan bagaimana aturan berjualan di trotoar atau di tempat umum dan seterusnya. Baik. Mungkin
Baik, alhamdulillah. Semoga yang tadi kita sampaikan menjawab beberapa pertanyaan sebagian ikhwah yang mereka mungkin pernah dapat fatwa dari sebagian asatidzah bahwa jual beli di trotoar itu pendapatannya haram mutlak, dilarang mutlak. Namun saya sendiri kurang sependapat dengan fatwa itu, dan yang lebih tepat adalah rincian seperti yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Kalau sampai menguasai nggak boleh. Ya. Jadi jualan di tempat umum, berjualan di tempat umum. Kalau sampai memiliki dan menguasai, ini jelas dilarang. Dan di antara cirinya adalah adanya bangunan yang permanen. Ini tidak boleh ya. Standar permanen di masing-masing wilayah itu berbeda. Kalau di jalan, permanen itu definisinya adalah ketika dia membuat bangunan yang susah bongkar pasang. Jadi misalnya dia bikin bangunan dari kayu, tapi susah bongkar pasangnya, itu masuk kategori permanen. Kalau lahan kosong, permanen itu adalah ketika orang nanam tembok, dia ngecor, dia nembok, nah itu permanen. Yang kedua, sebatas memanfaatkan dan sifatnya sementara. Ya. Nah, untuk memanfaatkan yang sifatnya sementara, ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengganggu. Nah, kalau mengganggu dilarang. Ini jelas ganggu, ya tidak boleh. Yang kedua, tidak mengganggu. Nah, kalau tidak mengganggu, misalnya jalanannya cukup luas, longgar, sehingga kalaupun orang jualan di situ tidak mengganggu, hukumnya boleh. Dan sebagai konsekuensinya ketika itu boleh, maka dia punya hak untuk mendapatkan hasilnya. Berarti kalau beli boleh nggak Pak? Ya, selama boleh jual berarti kebalikannya adalah kita boleh membeli darinya. Wallahu alam. Dan alasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, kesepakatan umat Islam. Dari dulu seperti itu. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, jalanan antara hotel masuk masjid, itu ada banyak sekali orang-orang yang buka lapak. Dan tidak masalah jika selama itu tidak mengganggu. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga pengantar ini bermanfaat. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para peserta yang tergabung di Zoom untuk melakukan diskusi terbatas. Barangkali ada yang mau disampaikan perihal masalah muamalah atau yang lainnya, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, karena tidak ada MC, maka insya Allah akan dibacakan oleh kru ANB. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan mau bertanya mengenai yang Ustadz jelaskan sekarang. Gimana kita kalau umroh atau haji ada orang-orang jualan di trotoar? Berarti kita tidak boleh beli ya? Sebab kalau ketahuan oleh askar suka disita barangnya dan diusir mereka. Baik. Ya, ini jadi dilema yang terjadi di antara para jamaah haji dan umroh, yang mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang menjual di trotoar, di perjalanan antara masjid dengan hotel, dan rata-rata memang barang-barang yang murah, barang-barang yang kualitasnya tingkat rendah. Boleh nggak kita beli di situ? Wallahu alam, selama itu dilarang oleh pihak negara, sehingga kalau ada askar baladiyah, karena polisi itu beragam di sana ya, ada polisi khusus yang ngurusi masjid, ketertiban masjid, ada polisi khusus untuk lalu lintas kendaraan bermotor,
ada askar baladiyah. Askar baladiyah itu seragamnya hitam. Kadang dia pakaiannya preman. Nah, askar baladiyah ini yang ngurusi ketertiban para pengguna jalan. Maka yang jualan secara liar tadi, mereka harus lari-lari untuk menghindar. Nah, karena itu dilarang, maka pada asalnya tidak boleh. Kalau tidak boleh, Anda jangan beli di situ. Kenapa Pak nggak boleh beli? Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam tindakan maksiat. Dan cukup banyak beberapa misalnya kasus di mana para jamaah beli di situ. Kami sarankan sebaiknya tidak beli di situ. Anda bisa beli di tempat yang lain yang mungkin secara harga juga tidak mahal, tapi mereka di posisi yang aman, tidak melakukan pelanggaran. Ada beberapa pasar yang bisa dikunjungi di kota Mekah. Yang pertama pasar Ka'kiyah, itu murah untuk urusan kain-kain, sajadah, kemudian pakaian-pakaian itu murah. Yang kedua pasar Ja'fariyah. Pasar Ja'fariyah ini tidak jauh dari Masjidil Haram, masjid ke arah utara, ke arah Ma'la. Ada pasar Ja'fariyah dan itu murah untuk aneka parfum, kemudian oleh-oleh pernak-pernik dan seterusnya. Anda bisa beli di sana dan mereka resmi, sehingga lapak-lapak seperti itu tidak akan ada model pengusiran. Lalu kalau di Madinah, barangkali Anda bisa beli di beberapa trade center. Ada Taibah Trade Center yang itu juga terkenal cukup murah. Dan yang lebih kami sarankan adalah Anda bisa beli online di marketplace di Indonesia barang sampai sebelum Anda pulang. Sehingga Anda tidak perlu memenuhi koper-koper Anda dengan aneka oleh-oleh, dengan aneka bagasi yang mungkin sebenarnya bisa Anda beli di Indonesia. Kayak kurma itu bisa Anda beli di Indonesia. Kurang lebih harganya mirip, harganya sama. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, berdasar kajian bahwa atas asas kebersamaan, trotoar dimanfaatkan pedagang untuk berjualan di event CFD, Car Free Day. Apakah ini memenuhi asas untuk kepentingan bersama Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. CFD, Car Free Day seperti ini termasuk di antara yang diizinkan oleh pemerintah, bahkan disediakan oleh pemerintah dengan rentang waktu tertentu dan lokasi tertentu. Sehingga di wilayah ini mobil nggak boleh jalan, mobil nggak boleh lewat. Di wilayah ini khusus untuk orang berjualan, jalan-jalan, senam, dan aneka kegiatan masyarakat pada umumnya, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Terus bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu untuk jualan? Insya Allah tidak masalah, karena fasilitas itu sudah diizinkan oleh pemerintah bagi kita untuk berjualan di sana. Wallahu a'lam. Sehingga untuk CFD tidak masalah jika dipakai untuk berjualan. Berarti kalau boleh jualan, boleh juga untuk membeli di sana. Nah, berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan, mengenai yang Ustadz jelaskan sekarang, Ana mau bertanya, gimana kalau kita saat umroh? Tadi sudah. Berikutnya. Afwan Ustadz mau bertanya, trotoar di pinggir-pinggir jalan gang di depan rumah pribadi kita, apakah boleh kita tanami misal pohon mangga? Kemudian jika berbuah, jadi hak siapa buahnya Ustadz? Trotoar di depan rumah, bolehkah dikasih tanaman? Trotoar dikasih tanaman, ganggu nggak itu? Kalau misalnya ada tanah kosong, mungkin yang kebayang di sini adalah tanah di hamparan sungai, sempadan sungai ya. Tanah sempadan sungai itu tidak boleh didirikan bangunan permanen, karena itu sempadan sungai. Terus boleh nggak Pak? Tanah bantaran sungai tadi kita kasih tanaman pohon A, pohon B, dan seterusnya. Yang kami pahami justru posisi tanaman pohon-pohon ini akan mengamankan lahan agar tidak gampang longsor. Studio ANB depannya persis itu ada sungai. Dan jarak dengan sungai terpisah sebuah jalan kecil.
yang kemudian ada tanah sedikit yang menjadi hamparan sungai, sempadan sungai. Nah, sempadan sungai ini kadang kita tanami dengan aneka pepohonan yang akarnya gampang menjalar kemana-mana, tapi pohon itu tidak berbuah. Tujuannya apa? Untuk pengamanan tanah biar tidak longsor. Berarti seperti ini insya Allah tidak masalah, karena tujuannya adalah dalam rangka untuk kemaslahatan posisi lahan itu sendiri. Boleh nggak Pak kita kasih tanaman pohon berbuah? Ya insya Allah tidak masalah. Pertanyaannya adalah buah itu milik siapa? Karena ini dia lahan umum dan Anda tidak memilikinya, Anda tidak boleh menguasainya, tapi Anda memanfaatkannya. Wallahu alam, dalam hal ini Anda hanya boleh mengambil hasilnya sebagaimana masyarakat boleh mengambil hasil. Jadi hasil dari pohon ini milik siapa? Milik bersama. Si A boleh ngambil, si B boleh ngambil, dan Anda bagian dari unsur masyarakat juga boleh ngambil. Karena dia berada di lahan umum milik bersama. Wallahu alam. Kalau misalnya ada aturan khusus yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah membuat aturan pohon berbuah yang ada di jalan. Maka perlakuan untuk buahnya adalah seperti ini, seperti ini. Kita ikuti sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi kalau tidak ada, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Wal ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Dan apa yang sesuai urf itu sama dengan apa yang disepakati oleh masyarakat. Wallahu alam. Berikutnya Ustaz. Kebiasaan di negara kita, kalau si P sudah jualan di trotoar A, maka seterusnya jadi tempat jualan si P. Kecuali si P libur, baru boleh dipakai orang lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, kayak gini termasuk di antara praktek boleh kita sebut menguasai atau semi menguasai. Makanya kaidah yang berlaku dalam syariat kita seperti keterangan Imam Ahmad tadi ya. Seharusnya siapa yang duluan maka dia berhak untuk menggunakan. Seperti pasar ya. Di area yang boleh berjualan adalah dari titik ini sampai ini. Silahkan berjualan di situ. Nah, biasanya ketika orang sudah punya posisi tertentu di situ, maka seterusnya seperti itu. Besok lagi di situ, besok lagi di situ. Sampai kapan, Pak? Sampai bosan. Ya enggak boleh kayak gitu. Walaupun dia datang telat, orang lain enggak berani untuk menempati karena sudah pernah ditempati oleh si A misalnya. Sudah pernah ditempati oleh si P. Orang lain mau menempati, oh enggak boleh, Pak. Nanti kalau si P datang, dia berhak untuk ngusir. Nah, yang kayak gini tidak boleh. Kaidah yang diterapkan oleh Ibnu Qudamah adalah bahwa posisi dari tempat umum tadi itu seperti masjid. Kalau seperti masjid, berarti siapa yang duluan, dia paling berhak dapat shaf pertama. Si A biasa berada di depan mimbar, shaf pertama. Berkali-kali dia selalu pasang sajadah di shaf pertama di depan mimbar. Sampai akhirnya suatu ketika si A ini telat. Sehingga yang di depan mimbar diduduki oleh si B. Tiba-tiba si A datang. Si A datang sebelum iqamat. Kok ada B di situ? Boleh enggak A mengusir B? Ini tempatku, biasanya aku di sini. Boleh atau tidak? Kita sepakat, enggak boleh. Loh kenapa Pak enggak boleh? Ya namanya masjid, siapa yang duluan menempati, dia berhak sampai dia pergi. Nah, terus kalau misalnya itu sudah biasa ditempati oleh si A, si B, ya enggak boleh. Tunggu sampai orang yang menempati tadi pergi. Baru boleh. Kecuali ada kondisional. Kondisional misalnya ini khusus untuk yang membawa kursi roda. Ya, mungkin Anda pernah lihat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ada khusus ruangan untuk kursi roda. Ruangan itu kosong kalau nggak ada penggunanya. Saya pernah mau sholat di situ, diusir, nggak boleh. Ini khusus untuk kursi roda, ada gambarnya, kursi roda. Ya mungkin bahasa kita kayak toilet khusus disabilitas, parkir khusus penyandang disabilitas. Ada tulisannya dan sudah ada gambarnya. Kok orang lain parkir di situ padahal tidak ada penyandang disabilitas, ya dilarang, itu pelanggaran. Baik.
Di beberapa negara seperti ini cukup tertib. Di Indonesia kayak gini nggak tertib. Mungkin Anda bisa bandingkan negara kita dengan negara yang lain yang tidak jauh dari kita. Misalnya Malaysia, atau Singapura, atau Filipina, atau Thailand, atau yang lainnya. Apakah ketertiban seperti ini dijaga? Mereka jaga. Sehingga ngerokok hanya boleh di ruangan ini. Itu mereka nggak berani ngerokok kecuali di ruangan itu. Mau ngerokok ya dinyalain di ruangan itu, habis baru keluar. Masya Allah. Tapi kalau di negara kita, surganya para perokok. Mau ngerokok sambil berkendara, boleh. Mau ngerokok sambil nyetir, silahkan. Bahkan mau ngerokok sambil buang air, boleh. Subhanallah. Orang punya kebebasan yang luar biasa untuk ngerokok. Dan itu sangat ganggu orang lain. Makanya mungkin perlu kita perhatikan ya berkaitan dengan masalah adab dan ketertiban, bahwa jika di tempat itu sudah ada aturan dari pemerintah, maka ikuti aturan yang berlaku. Wallahu alam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Aku izin Waalaikumsalam bertanya Ustaz. warahmatullahi. Kalau berjualan di trotoar tidak permanen, tapi disuruh bayar tiap bulan pada pemilik rumah yang berada di belakang trotoar tersebut, bagaimana hukumnya Ustaz? Wallahu alam. Kalau disuruh bayar ke pemilik rumah yang ada di belakang trotoar, mungkin pertimbangannya adalah karena Anda ganggu area depan rumahnya. Seharusnya depan rumah saya itu kosong, sehingga tamu mau datang bebas, tamu mau lewat bebas, orang bebas akses. Karena Anda jualan di situ, akibatnya rumah orang ini depannya nggak kelihatan, ketutup dengan tenda Anda, misalnya ya, atau tenda orang yang menjual itu. Berarti boleh nggak bayar? Wallahu alam, insyaallah tidak masalah. Bayar sebagai ganti rugi atas resiko yang dimiliki oleh pemilik rumah. Nah, sekarang kembali kepada masalah penggunaan trotoar tadi. Penggunaan trotoar ini secara peraturan pemerintah diizinkan atau tidak? Diizinkan, Pak. Karena trotoarnya lebar dan memang ini untuk destinasi wisata. Jika memang diizinkan karena itu destinasi wisata, tempatnya lebar, luas, silahkan. Ya, seperti di Malioboro misalnya. Itu diizinkan sama pemerintah. Padahal itu jalanan. Sehingga orang ketika di Malioboro, dia melewati satu lorong jalan, isinya kanan kiri orang jualan. Lapak-lapak kecil itu. Itu boleh nggak, Pak? Ya, pemerintah sudah mengizinkan dan mereka tidak melarang. Insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Kecuali kalau pemerintah melarang, ini nggak boleh. Ya, jualan di sini dilarang. Maka karena dilarang, berarti pemanfaatannya jangan untuk jualan. Pemanfaatannya adalah untuk pejalan kaki. Di sebagian area di kota nggak boleh jualan di situ. Sudah ada pertanda, sudah dikasih peringatan, nggak boleh jualan di sini. Nekat jualan di situ, Anda jangan beli. Wallahu alam. Berikutnya Ustaz. Bismillah, bagaimana hukum menggunakan trotoar dan belum izin kepada yang berkepentingan atas lahan tersebut? Namun sampai saat ini usahanya masih berjalan Ustaz. Kondisi lapak tersebut menggunakan motor yang terkadang berpindah-pindah di beberapa titik lokasi yang strategis. Jazakallahu khairan. Baik, jika demikian yang dilakukan oleh yang bersangkutan, setahu saya insya Allah lebih ringan. Karena motor di sini kan beliau berada di atas motor, jualan misalnya bubur atau nasi kebuli atau apa, dan parkir yang memungkinkan bagi beliau untuk bergerak. Apakah parkir di situ boleh sehingga tidak ganggu orang? Kalau boleh dan tidak ganggu orang, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ini ganggu, Pak, di sini parkir aja nggak boleh. Bapak berhenti, ini ganggu orang yang lewat. Maka sebaiknya dia cari tempat yang lain. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan, ana izin ada titipan pertanyaan. Jika surat pertanggungjawaban Fulanah sebagai seorang pegawai pemerintahan dipermak oleh Fulan, sehingga biaya penginapan yang seharusnya hanya 2 hari menjadi 10 hari,
sehingga fulana mendapatkan tambahan penghasilan yang bukan haknya. Bagaimana cara membersihkan harta tersebut, Ustadz? Apakah cukup dengan memberikan harta tersebut kepada orang-orang miskin? Bagaimana jika diberikan kepada orang-orang yang berhak tapi berada di daerah lain, Ustadz? Surat pertanggungjawaban fulana sebagai seorang pegawai pemerintah dipermak oleh fulan, oleh temannya, sehingga di mark up yang seharusnya 2 hari jadi 10 hari. Padahal yang dipakai cuma 2 hari, sementara dana yang turun untuk 10 hari, sehingga fulana mendapatkan tambahan penghasilan yang bukan haknya. Bagaimana cara membersihkannya? Dia kembalikan ke negara, karena Anda statusnya sebagai pegawai pemerintah. Lewat rekening apa, Pak, kembali ke negara itu, Pak? Kita kan tidak tahu rekeningnya apa untuk kembali ke negara. Jika tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang tunai, maka kembalikan dalam bentuk perbaikan fasilitas umum. Karena fasilitas umum itu menjadi tanggung jawab negara. Misalnya ada konblok yang butuh biaya, baik Anda bayar untuk itu, atau fasilitas umum yang lainnya. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa jadi solusi. Atau Anda berikan fakir miskin yang mereka butuh sentuhan dari negara, butuh bantuan dari negara, tapi dia nggak pernah dikasih oleh negara. Maka anggap saja ini adalah uang negara yang harusnya kembali ke negara, tapi diserahkan kepada orang fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan dari negara. Wallahu alam. Berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rumah dinas yang pendahulunya telah melakukan renovasi dan dia meminta penggantian biaya renovasi yang kita keluarkan pada penerusnya. Yang dia keluarkan, kemudian penerusnya suruh bayar. Pertanyaannya, renovasi itu siapa yang menikmati? Ya kan dia sendiri yang menikmati. Sehingga saat dia menempati rumah itu, terus dia renovasi, berubah jadi ini, berubah jadi ini, terus dia menikmati. Udah? Setelah dia selesai masa tugas, dia purna, dia tinggalkan rumah itu, ditempati oleh orang lain, karyawan pengganti, suruh bayar. Alasannya, karena dulu saya bayar untuk renovasi. Loh, Anda renovasi kan kepentingan Anda sendiri. Ya, sama seperti orang jajan, walaupun nanti ada bekasnya, tapi bekas itu bukan atas permintaan orang lain, atas keinginan Anda sendiri, dan Anda sudah memanfaatkannya. Maka aneh kalau kemudian dia minta uang renovasi. Ya, terus dia yang merenovasi itu yang nyuruh siapa? Kan tidak ada. Yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan manfaat dari renovasi itu? Sudah. Ya, ngapain dia minta ganti rugi dari orang lain? Sehingga misalnya yang menempati pertama adalah A. A menempati pertama. Dia renovasi habis 50 juta. Ditempatilah B. B diminta ganti 50 juta tadi. Dia bayarkan 50 juta. Oke? Lalu B renovasi. Habis 25 juta. Baik. Lalu B purna, digantikan C. C disuruh minta sama B, kamu harus gantiin 50 juta renovasi pertama dari si A dan 25 juta renovasi saya. Dia bayar 75. Baik. C diganti D. C sudah renovasi, habis 15 juta. Terus diganti D. Maka C minta tolong gantikan biaya renovasi A, B, C. 50, 25, 15. Nah, kalau seperti ini terus caranya, lucu jadinya. Kok bisa Pak lucu Pak? Berarti orang yang nanti akan bayar paling mahal adalah yang terakhir. Dia menanggung semua biaya renovasi dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Padahal dia mungkin tidak memanfaatkan. Renovasinya sudah rusak. Dan seterusnya. Inilah contoh bahasanya sebenarnya alasan itu untuk biaya renovasi, ini alasan yang tidak diterima. Karena nyatanya yang bersangkutan dalam biaya administrasi, biaya renovasi tadi, dia sudah memanfaatkan. Nah, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya masalah jual beli masalah emas di online. Jual beli masalah emas di online.
Jika yang dijual bukan emas murni, hanya lapisan saja, dan harganya juga tidak masuk akal untuk emas di bawah 100 ribuan, tapi penjual bilang kalau ada lapisannya, sehingga tidak luntur warnanya selama beberapa lama. Nah, untuk hukumnya bagaimana Ustadz? Karena setahu Ana jual beli emas harus cash dan bertemu antara pembeli dan penjual. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, coba saya bukakan ini ya. Saya pernah punya tulisan tentang itu. Nah, ada ini. Jual beli perhiasan emas dengan kadar 30% atau di bawah 30%. Kadar di 30% atau di bawah 30% berarti cukup rendah jika dibandingkan yang lain. Coba saya bacakan di sini. Bahwa reaksi antara logam dengan logam adalah reaksi fisika. Dalam arti reaksi ini tidak menghasilkan unsur baru dan zat baru, sehingga unsur emas dan campurannya bertahan dalam kondisi asal. Wujudnya bisa berbentuk lapisan atau campuran alloy. Nah, coba saya share screen-nya. Ini ada di konsultasi syariah. Nah, di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika membahas wadah yang terbuat dari tembaga atau besi yang dilapisi emas atau perak. Apakah wadah itu dihukumi sebagai wadah emas karena cuma dilapisi emas, padahal bahan utamanya perak? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wastudilla biqaulihi au ina'in fihi syai'un min dzalika ala tahrimil ina' minan nuhas awil hadid al-matliyi bidzahab. Terdapat hadis yang mengatakan atau wadah yang di sana ada sedikit unsur emas atau perak. Nah, itu nggak boleh dipakai minum. Jadi misalnya ada mangkok terbuat dari emas, dipakai minum, pakai makan, haram hukumnya. Ya? Bagaimana kalau mangkok itu terbuat dari tembaga atau terbuat dari besi, tapi dilapisi emas? Boleh nggak dipakai? Cuplikan hadis ini menjadi dalil haramnya wadah tembaga atau besi yang dilapisi dengan emas atau perak untuk dipakai makan minum. Dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'iyah, jika unsur emas atau perak itu terpisah ketika dipanaskan dengan api, maka statusnya haram. Jika tidak terpisah, maka di sana ada dua pendapat ulama Syafi'iyah. Yang benar adalah tidak haram. Baik, jadi wadah atau benda, saya tulis ya, logam berlapis emas. Ya. Untuk logam berlapis emas. Sudah? Apakah dihukumi emas? Apakah dihukumi emas? Kalau dihukumi emas, berarti wajib yadan biyadin, sebagaimana ketentuan jual beli emas pada umumnya. Apakah dihukumi emas? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, di situ ada acuan jika saat dipanaskan, emas berpindah, emas bisa terpisah. Maka dalam hal ini dihukumi emas. Nah, sebagai konsekuensinya, karena dihukumi emas, maka berlaku aturan jual beli emas, harus tunai dan seterusnya. Walaupun harganya sangat tidak real ya, atau sangat tidak masuk akal, cuma 100.000. Karena saking sedikitnya emas, tapi ketika dipanaskan, loh terpisah ini. Emasnya ini
ini logam yang lain. Yang kedua, jika saat dipanaskan emasnya hilang. Emas hilang. Jadi waktu dipanaskan emasnya mana? Tidak ada, hilang. Maka seperti ini tidak dihukumi emas. Karena tidak dihukumi emas, maka tidak berlaku hukum emas. Sehingga boleh dijual belikan tidak tunai. Kenapa boleh tidak tunai? Ya. Karena dianggap emasnya nggak ada, sehingga dia tidak lagi dihukumi sebagai emas. Jadi saat dipanaskan, oh mana emasnya? Ini tinggal tembaga semua ini. Nah, seperti itu jadinya emasnya dianggap tidak ada. Wallahu alam. Mungkin ini sebagai batasannya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah. Berikutnya Ustaz. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya pernah dapat info kalau area parkir depan toko itu milik pemerintah. Bolehkah kita melarang orang berjualan di depan toko kita? Itu karena kita mau mengutamakan untuk parkir konsumen kita, Ustaz. Jazakallahu khairan. insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda boleh melarang orang jualan di situ karena orang itu sudah menyalahi penggunaan. Nah, sehingga ini adalah untuk parkir bukan untuk jualan. Maka Anda berhak untuk melarang orang yang jualan di situ. Wallahu alam. Kita Ustaz. Kalau beli makanan pagi hari di trotoar depan hotel pas musim haji, bagaimana Ustaz? Di mana banyak yang jual buah, makanan, nasi, peci, baju dan lain-lainnya. Di trotoar hotel. Mungkin beda hukumnya antara trotoar hotel dengan trotoar jalan umum. Kalau trotoar hotel berarti mungkin dia masuk ke hotel, masuk ke pelatarannya, ada di depan wilayah hotel, tapi tidak sampai ke jalan umum. Kalau kayak gini berarti kembali kepada kerelaan yang punya hotel. Kalau yang punya hotel merasa adalah biarkan saja, walaupun mereka tidak pernah izin, diizinkan, didiamkan, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau yang bersangkutan tidak ridho, ya, maka yang jualan di situ ya tidak boleh, karena dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh pemiliknya. Wallahu alam. Dan kebalikannya adalah kalau boleh jualan maka boleh beli. Di trotoar hotel itu biasanya ibu-ibu TKW, mereka masak masakan Indonesia lalu dijual ya, dalam bentuk sudah terbungkus rapi, 10 real, 5 real. Nah itu boleh nggak Pak? Kalau di hotel insya Allah tidak masalah. Intinya dalam hal ini sepanjang dia bukan termasuk di antara yang dilarang oleh pemerintah, hukumnya boleh. Wallahu alam. Berikutnya Ustaz. Wafaqakumullah Ustaz. Afwan, ana ada titipan pertanyaan lagi Ustaz. Si A memesan nasi kotak untuk seluruh pegawai yang berada di ruangan. Di ruangan kerjaannya, di ruangan kerja dengannya. Namun untuk nota pertanggungjawabannya sebenarnya alokasi biaya nasi kotak tersebut diperuntukkan untuk pegawai yang ikut rapat. Jika si B yang seruangan kerja dengan si A mengambil nasi kotak tersebut, padahal si B tidak masuk ke dalam ruangan untuk rapat karena sempit, hanya menyimak sebentar dari luar agar status nasi tersebut menjadi halal. Bagaimana hukumnya Ustadz? Dan jika harus terlanjur dimakan, bagaimana ya Ustadz? Jazakumullahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Jika ini adalah perusahaan swasta, mungkin lebih longgar. Tinggal Anda tanya saja kepada HRD ya mungkin, yang ngurusi ini bagian apa? HRD atau apa, atau manajer. Pak, saya tadi melakukan kesalahan seperti ini. Nah, nanti dia akan minta izin kepada yang lebih tinggi. Kalau kemudian dinyatakan ridho, tidak masalah, bebas. Tapi kalau tidak boleh, ya ini khusus untuk yang rapat. Ya berarti yang nggak rapat jangan ikut ngambil, karena itu khusus untuk yang rapat. Wallahu alam. Begitu Ustaz.
pohon tanaman hias di halaman kita rantingnya sampai ke jalan umum. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Kalau ganggu para pengguna jalan, ya Anda harus menebangnya, merapikan ranting-rantingnya. Kalau tidak ganggu, karena jalannya masih luas dan jarak pohon itu dengan jalan masih cukup jauh, insya Allah boleh bertahan. Intinya itu ganggu atau tidak. Nah, Terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum program cicil emas yang banyak diselenggarakan oleh bank-bank syariah di Indonesia? Syukran Ustadz. Masya Allah. Baik. Masih ada. Mengenai program cicil emas. Nah, ada beberapa kemungkinan skema akad. Kemungkinan yang pertama adalah uang disetorkan untuk dapat emas virtual. Ya. Untuk dapat emas virtual. Seperti apa emas virtual? Yang tidak ada emasnya, cuman dikonversi saja. Sehingga di situ dilakukan konversi antara IDR ke emas tapi virtual. Ya. Jadi misalnya 5 juta dikonversi jadi 2,5 gram. Nanti dia 10 juta dikonversi jadi berapa? Misalnya 5 gram, kalau sekarang masih 2 juta ya. Nah, seperti ini cuma dikonversi, tapi ini fisiknya tidak ada. Fisik tidak ada. Sehingga cuma konversi saja. Yang kedua, uang. Nah, untuk yang pertama ini berkaitan dengan hukumnya, ini dilarang. Karena ini jelas riba nasi'ah. Jelas statusnya adalah riba nasi'ah. Hukumnya nggak boleh ya. Yang kedua, uang disetorkan, ya, kemudian dapat emas asli. Uang disetorkan dapat emas asli. Lalu emas itu disimpan. Nah, jadi pada posisi ini pihak bank betul-betul dia punya emas asli. Beli sekian gram bisa ditunjukkan. Lalu emasnya disimpan di bank. Oke. Nah, setelah emasnya disimpan di bank, jika terjadi kenaikan diambil. Nah, nanti akan terjadi kenaikan keuntungan. Terus ini dijual nanti kalau udah naik. Baik, insya Allah untuk yang seperti ini hukumnya boleh, dengan syarat ada emas asli. Yang pertama adalah ada emas asli. Yang kedua ditransaksikan secara antarodin, dilakukan secara yadan biyadin, dari tangan ke tangan, secara tunai. Udah? Jadi emasnya harus ada, kemudian dilakukan secara tunai. Pembayarannya tidak boleh dikredit, harus tunai. Kemudian yang C, emas dititipkan untuk diambil fisik, ini pada asalnya ya. Kemudian syarat yang keempat,
emas yang dititipkan di sini tidak boleh untuk melayani konsumen lain. Tidak boleh untuk melayani konsumen lain. Jadi misalnya saya beli emas dapat 5 gram, tak titipkan. Si B datang beli emas, 5 gram juga, dikasihkan emas saya. Ini tidak boleh. Sehingga tidak boleh emas yang dititipkan digunakan untuk melayani konsumen yang lain. Dan sebagian dari perbankan menggunakan metode itu. Maka mereka tidak sedia fisik emas dalam bentuk banyak. Mereka hanya sedia beberapa saja. Misalnya 5 gram sekian lembar, 2 gram sekian piece, 1 gram sekian piece. Terus dilayani sesuai itu. Kalau dilayani dititipkan dipakai untuk melayani orang lain. Nah, ini tidak boleh. Karena nanti jadinya dia tidak amanah dalam menjaga barang titipan. Yang kedua, dia tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Ini sudah jadi milik orang lain, tapi tetap dia jual. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.